Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya bersyukur pagi hari ini dan saya percaya pagi hari ini kita semua dalam keadaan yang baik dan kita semua dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Pagi hari ini saya menjumpai saudara untuk membangun bahkan men-sharingkan apa yang saya jumpai dan saya temui di dalam kitab Markus pasal yang ke-8. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Markus pasal 8, penulis kitab Markus memaparkan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan siapa Tuhan Yesus itu? Who Jesus is. Pagi hari ini saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, saya ingin men-sharingkan apa yang tertulis di dalam Markus pasal 8 dan apa maksud penulis memaparkan semua ini. Sehingga apa yang kita terima pagi hari ini itu dapat membangun kita semua dan mengajarkan kepada kita semua apa yang Markus jumpai pada saat ia berada dalam peristiwa di mana Tuhan Yesus sedang mengajar dan melakukan pelayanannya pada saat itu. Supaya saudara dan saya hari ini dapat mengerti dengan benar apa yang dimaksud oleh penulis kitab Mazmur, khususnya pasal yang ke-8. Nah, pagi hari ini saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada 3 hal yang saya temui dan saya jumpai apa yang dipaparkan oleh penulis dalam kitab Markus pasal 8. Dan pagi hari ini saya ingin sharingkan kepada saudara-saudara supaya kita bersama-sama bisa belajar dan mengerti secara benar apa yang dimaksud, apa yang dipaparkan oleh penulis dalam kitab Markus pasal 8. Yang pertama saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, penulis kitab Markus ingin memaparkan yaitu tentang pengajaran Tuhan Yesus, dan dia berkata bahwa pelayanan itu harus berdasarkan kasih. Harus berdasarkan kasih. Bukan untuk popularitas, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Penulis kitab Markus pasal 8 ini ingin memaparkan, ingin mewujudkan apa yang Tuhan Yesus maksudkan di dalam semua pelayanan dia selama ada di muka bumi ini. Yaitu bahwa pelayanan itu harus dimulai dan didasarkan oleh hati dan oleh kasih. Tanpa itu didasarkan oleh kasih, maka sia-sialah pelayanan yang kita semua lakukan. Secara gamblang, secara detail, secara jelas, penulis kitab Markus, khususnya Markus pasal 8 ini, ingin memaparkan, ingin menjelaskan kepada kita bagaimana Tuhan Yesus di dalam pelayanannya. Dan itu dimulai dengan hati dan kasihnya kepada semua umat yang dia jumpai dalam pelayanannya. Tetapi hari-hari ini saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ada begitu banyak orang tidak mengerti
tentang pelayanan. Ada begitu banyak orang yang tidak sadar bahwa pelayanan itu harus berdasarkan kasih. Tidak ada agenda yang terselubung. Tidak ada lagi keinginan-keinginan kita yang terselubung di dalam melayani. Sehingga pada akhirnya saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, apa yang dipaparkan, yang dimaksudkan oleh penulis dalam kitab Markus pasal 8 ini, benar-benar kita bisa wujudkan sebagai seorang pelayan di dalam kehidupan pelayanan kita. Siapapun kita. Orang biasakah? Menginjilkah? Atau pendeta sekalipun. Supaya benar-benar apa yang kita lakukan di dalam pelayanan kita, baik di gedung besar, baik secara pribadi, baik di dalam lapangan yang besar, semua itu kita lakukan karena kita mengasihi. Bukan ada agenda apapun. Bukan ada keinginan-keinginan yang terselubung di dalamnya. Mungkin popularitas, mungkin kehebatan kita. Tetapi apa yang kita lakukan harus berdasarkan kasih, sehingga segala sesuatu itu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Hanya untuk keagungan Tuhan. Karena kita adalah alat-alatnya yang harus melakukan semua itu. Dan yang kedua, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, penulis kitab Markus pasal 8, khususnya ini, ingin menjabarkan, menguraikan dengan secara jelas, bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Sekali lagi saya mau berkata bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Dan di dalam khotbah saya, setiap hari, saya selalu mengatakan bahwa ketuhanan Tuhan Yesus itu bukan berdasarkan pemilihan saudara. Jadi artinya saudara-saudara, saudara tidak memilih Tuhan Yesus sebagai Tuhan, Tuhan Yesus tetap menjadi Tuhan. Saudara tidak inginkan Tuhan Yesus jadi Tuhan, dia tetap Tuhan. Jadi kitab Markus pasal 8, penulis bermaksud ingin menjabarkan. Dan itu diperlihatkan di ayat 14 sampai dengan 30. Dengan satu peristiwa bahwa orang Farisi meminta tanda kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab. Bahkan kelanjutan daripada ayat-ayat berikutnya, pengakuan Petrus, dan sebagainya. Penulis ingin menjabarkan, ingin menguraikan bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan. Sekali lagi saya mau berkata, Tuhan Yesus itu Tuhan. Dan ketuhanan Tuhan Yesus itu bukan berdasarkan voting saudara di dalam pemilihan. Bukan berdasarkan keinginan saudara supaya dia jadi Tuhan. Bukan berdasarkan kebanyakan orang untuk memilih dia sebagai Tuhan. No. Tidak berdasarkan semua itu. Tetapi ketuhanan Tuhan Yesus tetap Tuhan tanpa pemilihan saudara. Tanpa saudara mengumpulkan beberapa orang atau KTP untuk memilih dia sebagai Tuhan. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, penulis kitab Markus sangat jelas memaparkan apa yang dia lihat, apa yang dia pantau, apa yang dia alami pada saat peristiwa di mana dia ada pada saat itu. Bahwa Yesus adalah Tuhan. Sekali lagi, bahwa Yesus
adalah Tuhan. Yang ketiga, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, penulis kitab Markus, khususnya Markus pasal 8, ingin memaparkan apa yang menjadi syarat untuk menjadi murid Tuhan Yesus. Yang kita bisa lihat di ayat 34. Yang berkata demikian, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya. Ini mempunyai arti dan konsekuensi, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, bahwa kita jangan menjadi dokter bagi jiwa kita sendiri. Sekali lagi saya mau berkata, jangan kita menjadi dokter bagi jiwa kita sendiri. Melainkan kita harus membuang keyakinan mengandalkan diri sendiri dan kebenaran serta kekuatan sendiri. Melainkan ia harus memikul salibnya dengan mengikuti teladan Tuhan. Mengikuti teladan Tuhan Yesus yang disalib. Dan menyesuaikan diri dengan kehendak Allah dalam semua penderitaan. Mereka yang percaya dan mau menjadi murid Tuhan, penulis kitab Markus memaparkan khususnya pasal 8, saudara-saudara, harus mengikuti dia. Tidak ada kata tidak, harus. Siapa yang ingin menjadi murid Tuhan Yesus harus mengikuti Tuhan Yesus. Berbicara dengan Tuhan Yesus. Lalu mereka harus menerima perintah Tuhan Yesus dan melakukannya. Dan siap untuk menerima teguran dari Dia. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, penulis kitab Markus pasal 8, yang ketiga saudara-saudara, bahwa tidak main-main untuk menjadi orang yang disebut murid Tuhan Yesus. Tidak gampang. Karena ada kriteria-kriteria yang harus kita ikuti. Harus kita alami. Bahwa kita harus mengikuti Tuhan Yesus. Artinya bahwa apa yang Tuhan mau, ya Tuhan kita harus ikuti. Dan kita selalu berbicara dengan Tuhan. Bersaat teduh dengan Tuhan. Melakukan hubungan dengan Tuhan. Lalu kita menerima perintahnya dan melakukannya. Tidak gampang, saudara. Ada banyak orang selalu berkata gampang. Tapi tidak nampak dalam perilaku. Tidak diwujudkan dalam perilaku. Tidak gampang. Apalagi, saudara-saudara, kita siap menerima teguran Tuhan. Oh, tidak gampang. Jadi yang ketiga, saudara-saudara, bahwa penulis ingin memaparkan tidak mudah untuk menjadi murid Tuhan Yesus. Karena ada syarat. Tapi percayalah bahwa Tuhan akan memampukan saudara menjadi muridnya. Secara manusia tidak mampu. Tetapi Allah yang memampukan kita untuk menjadi murid. Oleh karena itu pagi hari ini berdasarkan ketiga hal ini saudara-saudara, saya ingin membagikan semua ini kepada saudara-saudara dan membangun kita semua supaya kita mengerti apa maksud dari penulis kitab Markus pasal 8 untuk kehidupan kita. Bahwa tanamkan dalam hidup bahwa pelayanan harus dimulai berdasarkan kasih.
Tanpa kasih, jangan melayani. Tanpa kasih, jangan berkata-kata, aku melayani. Yang kedua, tanamkan dalam hati kita. Tanamkan dalam hati kita. Bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan. Apapun kata orang. Tuhan Yesus tidak pernah secara gamblang menyebutkan dirinya Tuhan dalam Alkitab. Oke. Tapi camkan, tanamkan dalam hatimu bahwa Yesus itu Tuhan. Yesus Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, ada syarat untuk mengikut Tuhan. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini membangun kita semua, mengajar kita semua, supaya kita berperilaku dengan benar. Di dalam pelayanan kita, apa yang kita lakukan, membangun orang lainkah, membangun diri sendirikah, membangun komunitaskah, membangun siapapun, supaya kita mengerti apa yang kita harus lakukan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.